Saat menuju ke rumah, Pak Joko pun sedikit menceritakan tentang pekerjaannya selama ini. Ia mengaku kalau setiap tengah malam harus bolak-balik dari pabrik ke rumah hanya untuk menengok keadaan Mbak Ningsi yang saat ini sedang terbaring sakit sendirian. Mendengar kata tengah malam membuat perasaan Putri langsung terkejut. Padahal dia hanya merasa 10 menit saat mulai memasuki perkampungan itu. Putri pun hanya terperangah seakan tak percaya. Jadi selama ini dia terjebak selama 6 jam di kampung goib tersebut. Namun kala itu Putri hanya terdiam dan tidak ingin menceritakan kejadian yang baru saja ia alami ke Pak Joko. Sebab pada saat itu dia tidak ingin kalau Pak Joko curiga kepada dirinya tentang tujuan utamanya datang ke tempat tersebut. Karena menurut Putri sendiri, kalau Pak Joko dan Mbak Ningsi adalah dua orang yang patut ia curigai atas kematian sang ayah. Dan setelah sekitar 30 menit berjalan, pada akhirnya Pak Joko menuju ke sebuah rumah yang masih kental akan ada jawanya. Lalu Pak Joko pun akhirnya memberitahu Putri kalau rumah tua yang hanya dihiasi lampu deplok tersebut ternyata miliknya Mbak Ningsi. Perasaan Putri pun semakin dibuat campur aduk, tak kala dia baru menyadari kalau di sekitar rumahnya Mbak Ningsi hanya terdapat pohon besar dan tidak ada perumahan lain. Kala itu yang bisa dilakukan Putri hanya bisa menyembunyikan wajah takutnya di hadapan Pak Joko. Dan saat mereka berdua kembali berjalan dan mulai memasuki rumah tersebut, langkah Putri kembali terhenti tak kala ia melihat foto tua yang sangat menarik perhatiannya. Kala itu Putri pun bertanya ke Pak Joko mengenai foto tua tersebut. Lalu Pak Joko pun menjelaskan kalau foto tua itu merupakan foto keluarga Mbah Sujiwo, dan bayi yang ada di pangkuannya Mbak Ningsi sendiri merupakan anak terakhir mereka yang bernama Ari, yang hilang dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk melanjutkan langkah dan memasuki rumah tersebut. Dan di saat Putri sampai di ruangan tamu, kali ini perasaannya dibuat takjub tak kala dia melihat ada satu set gamelan lengkap disertai dengan wayangnya. Sontak ia pun langsung kembali bertanya ke Pak Joko mengenai pemandangan yang ada di depannya. Kok di sini ada gamelan sama wayang, Pak? Mbah Sujiwo dulunya seorang dalang juga ya? Enggak, Mbak, itu cuman barang koleksi peninggalan Mbah Jiwo. Dulu semasa hidup, Mbah Jiwo sangat menyukai dengan pertunjukan wayang. Jadi dia suka mengoleksi barang-barang itu. Ya udah, Mbak Putri duduk di sini dulu ya. Bapak mau ambil obat untuk lukanya Mbak Putri. Namun saat Pak Joko pergi mengambil obat, rupanya kala itu Putri langsung merasakan hal aneh. Tak kala ia tiba-tiba mencium bau kemenyan yang sangat menyengat, dan ditambah situasi di sekitarnya perlahan-lahan menjadi sangat dingin. Sontak Putri pun seketika merasa tidak nyaman saat berada di tempat tersebut, karena pada saat itu dia merasakan seperti sedang diawasi oleh mata-mata wayang golek yang ada di depannya. Mbak, kok bengong? Ada apa?
Enggak ada apa-apa, Pak. Mungkin saya kecapean, jadi tadi sedikit ngelamun. Oh gitu. Ya udah, ini obatnya ya. Nanti kalau selesai membersihkan luka, langsung istirahat saja. Iya, Pak. Dan setelah menerima obat dari Pak Joko, pada akhirnya Putri kembali mencoba mengeluarkan ranting yang ada di dalam kakinya. Tapi saat Putri mencoba untuk mencabut, rupanya kayu tersebut sudah masuk terlalu dalam ke kulitnya Putri. Putri pun sontak merintih kesakitan saat ia menahan rasa sakit yang diakibatkan oleh lukanya. Hingga pada akhirnya, karena tidak tega melihat Putri mengerang kesakitan, akhirnya Pak Joko pun langsung turun tangan untuk ikut membantu mengeluarkan kayu tersebut. Kala itu, Pak Joko memutuskan untuk sedikit merobek lukanya Putri supaya ia bisa mengeluarkan serpihan kayu yang ada di kakinya. Sontak darah pun kembali mengalir dari kakinya Putri. Tak kalah Pak Joko perlahan menyayat lukanya, ia pun langsung menangis kesakitan karena pada saat itu Pak Joko tidak menggunakan obat bius untuk menyayat kakinya. Tapi pada saat itu Pak Joko mencoba untuk menenangkan Putri dan menyuruhnya untuk tetap tenang dan menahan rasa sakit yang ditimbulkan. Hingga pada akhirnya, setelah perjuangan yang sangat menyakitkan tersebut, rupanya serpihan kayu itu ternyata berhasil Pak Joko keluarkan dari kakinya Putri. Ia pun merasa sangat lega, sebab kali ini ia merasakan kalau sakit di kakinya sedikit berkurang. Dan setelah selesai membersihkan lukanya, Putri pun langsung meminta izin pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya yang sudah dipenuhi oleh tanah dan kotoran dari hutan jati. Pak Joko pun memberitahu letak kamar mandi dengan menunjuk jari ke arah belakang rumah. Tapi saat Putri mencoba untuk kembali berdiri, rupanya kala itu Putri masih merasakan rasa sakit hingga menyebabkan jalannya menjadi sedikit pincang. Pak Joko yang tidak tega pun langsung berniat untuk membantu Putri berjalan supaya dia tidak terlalu susah saat melangkahkan kakinya ke kamar mandi. Tapi kala itu Putri menolak tawarannya Pak Joko, sebab dia merasa masih mampu untuk bisa berjalan sendiri menuju ke kamar mandi yang ada di belakang rumah. Namun saat ia tertatih menuju ke kamar mandi, rupanya perasaan aneh kembali ia rasakan. Tak kala dia merasa sedang diawasi oleh seseorang saat ia menuju ke kamar mandi. Tapi pada saat itu, Putri tetap melanjutkan langkahnya dan hanya berpikiran kalau itu cuma perasaannya saja. Hingga pada akhirnya, ketika Putri sampai di depan kamar mandi, bulu kuduknya pun seakan langsung berdiri ketika ia melihat sekeliling kamar mandi yang hanya ada pompa air tua dan cuma dihiasi lampu teplok di sudut dinding. Tapi karena pada saat itu tidak ada pilihan lain, karena itu cuma satu-satunya kamar mandi yang ada di rumahnya Mbak Ningsih, membuat Putri mau tidak mau membersihkan badannya di kamar tersebut. Dan setelah selesai memompa air di dalam bak, kala itu Putri mencoba untuk terduduk dan menyelonjorkan kakinya yang masih terluka di lantai.
Tapi saat air perlahan-lahan mengguyur mukanya, tiba-tiba dia melihat seperti ada siluet seseorang perempuan yang ada di depan pandangannya. Bulu kuduk Putri pun langsung berdiri. Tak kalah di telinganya terdengar sayup-sayup suara gamelan yang sangat lembut yang datangnya dari siluet wanita tersebut. Yang bisa Putri lakukan saat itu hanya terdiam dan langsung mencoba untuk menutup matanya. Tapi saat Putri memberanikan diri untuk perlahan-lahan membuka kedua bola matanya, ternyata siluet wanita tersebut ternyata sudah hilang. Ia pun mencoba untuk mengecek sekelilingnya dengan perlahan-lahan, menengok ke berbagai sudut dinding untuk memastikannya. Tapi saat kepala Putri mencoba menengok ke arah kiri, tiba-tiba ada muka pocong yang muncul tepat di hadapannya. Dan sambil mengucapkan dua kata, "Buka batin!" Sontak Putri pun langsung ketakutan dan langsung menjerit sekencang-kencangnya. Mendengar ada suara teriakan, Pak Joko pun merasa sangat terkejut dan langsung berlari menghampiri Putri. Mbak Put, kenapa teriak-teriak? Ada apa? Mbak, coba buka pintunya. Mbak Putri nggak apa-apa kan? Mbak. Tidak ada apa-apa, Pak. Tadi saya cuma lihat tikus di dalam. Ya udah, saya balik dulu ya. Melihat ada gelagat aneh, Pak Joko pun merasa keheranan dengan sikapnya Putri. Ia merasa kalau saat itu Putri sedang menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Namun di dalam benak Putri sendiri, dia tidak mau menceritakan kejadian yang baru saja alami. Sebab Putri merasa kalau ucapan pocong tersebut merupakan salah satu petunjuk untuk dirinya agar dia bisa mengungkap misteri tentang kematian sang ayah. Hingga pada akhirnya, untuk mengalihkan pembicaraan, Putri pun langsung meminta Pak Joko untuk mempertemukannya kembali Ningsih. Dan setelah masuk ke kamarnya Mbak Ningsih, Putri pun langsung dibuat terkejut ketika melihat keadaan Mbak Ningsih yang tubuhnya kurus kering dan cuman bisa berbaring di atas kasur. Putri pun perlahan maju mendekati Mbak Ningsih dan memegang tangannya sembari berkata, "Mulai sekarang, Mbak Ningsih tidak akan kesepian lagi, karena sudah ada Putri yang akan menjaga Mbah. Kenalin Mbah, nama saya Putri, anaknya almarhum Pak Bagas." Mendengar nama Bagas, tiba-tiba tubuhnya Mbak Ningsih langsung bergejolak dari tempat tidurnya dan dari mulutnya sendiri, seakan-akan dia ingin mengucapkan sesuatu. Tapi pada saat itu, Putri dan Pak Joko hanya bisa kebingungan akan sikap Mbak Ningsih yang tiba-tiba berubah saat melihat Putri. Mereka berdua pun hanya bisa menenangkannya dan mengira kalau respon tersebut merupakan respon bahagia, karena mengingat sekarang dia sudah tidak sendirian lagi saat Pak Joko pergi ke pabrik.
Namun rupanya kala itu mereka berdua tidak menyadari kalau sebenarnya mulut Mbak Ningsih sedang dibekap oleh sesosok wewe gombel yang kala itu sedang bersembunyi di bawah kasurnya Mbak Ningsih. Dan setelah selesai memperkenalkan Mbak Ningsih, Pak Joko pun mengantar Putri untuk pergi menuju ke kamarnya. Nah, sekarang kamar ini miliknya Mbak Putri. Bapak sengaja milih kamar ini untuk kamu. Soalnya dulu kamar ini merupakan kamarnya bapak kamu. Jadi semoga kamar ini akan membuat Mbak Putri menjadi lebih nyaman dan nantinya bisa membuat Mbak Putri akan betah saat tinggal di rumah ini. Iya Pak, insya Allah nantinya saya akan cepat betah. Karena mengingat ini bekas kamarnya Bapak, mungkin saya akan cepat beradaptasi di rumah ini. Baguslah kalau gitu. Ya udah, Bapak balik ke pabrik dulu ya. Temenin Mbak Ningsih biar dia tidak kesepian. Iya Pak, nanti saya akan temenin biar agar lebih akrab lagi nantinya. Baguslah kalau begitu. Ya udah, Bapak berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan setelah selesai mengantar Pak Joko, Putri pun memutuskan untuk langsung pergi tidur. Karena pada saat itu dia sudah merasa lelah akan kejadian yang sudah menimpa dirinya selama ia menuju ke rumahnya Mbak Ningsih. Dan saat mentari mulai muncul, rupanya pada saat itu Putri tidak sempat bangun pagi untuk memberi sarapan Mbak Ningsih. Ia pun lalu perlahan bangun dari tidurnya dan berjalan mendekati kamarnya Mbak Ningsih yang ada di samping kamarnya. Tapi saat ia keluar dari kamar, tiba-tiba Putri merasa heran tak kala ia melihat pintu kamarnya Mbak Ningsih yang sudah dalam keadaan terbuka. Ia pun langsung melangkahkan kakinya dan bergegas mengecek kamarnya Mbak Ningsih. Tapi saat ia sampai di depan kamarnya Mbak Ningsih, perasaan Putri pun langsung dibuat terkejut tak kala ia melihat sudah ada Pak Joko yang saat itu sedang menyuapi Mbak Ningsih. Putri pun langsung meminta maaf ke Pak Joko karena di pagi itu dia tidak sempat bangun untuk memberi sarapan ke Mbak Ningsih. Tapi pada saat itu Pak Joko memaklumi keadaan Putri karena dia memahami kalau saat ini Putri masih kecapean dan dia tidak sempat bangun pagi untuk memberi sarapan Mbak Ningsih. Dan di saat hari pertama bekerja, rupanya kala itu Putri sangat bersemangat saat melakukan pekerjaannya. Bahkan di setiap sudut rumah tidak luput dari sentuhan tangannya. Mulai dari halaman sampai ke sela-sela rumah tak luput dari tangannya. Melihat pemandangan itu, rupanya membuat perasaan Pak Joko sedikit lega, sebab kali ini dia sudah tidak perlu khawatir lagi saat ingin meninggalkan Mbak Ningsih sendirian di rumah. Dan setelah hari semakin sore, kala itu Putri berniat pergi ke kamarnya Mbak Ningsih untuk memandikannya. Tapi saat ia berjalan, rupanya mata Putri langsung tertuju ke gamelan yang kala itu terlihat sangat berdebu.
Ia pun perlahan berjalan mendekati gamelan tersebut dan langsung mengelapnya satu persatu, mulai dari gong hingga wayang tak luput dari tangannya. Tapi ternyata pada saat itu rupanya Putri tidak mengetahui kalau tindakannya tersebut merupakan salah satu kesalahan. Sebab saat ia sedang asik membersihkan area demung, rupanya gong yang ada di sampingnya tiba-tiba berbunyi sendiri. Sontak Putri pun langsung terkejut dan mencoba untuk memperhatikan sumber suara dengan memfokuskan pandangannya ke area gong sembari mencari sesuatu yang mengakibatkan gong tersebut bisa berbunyi sendiri. Tapi saat dia mencoba lebih memperhatikan pandangannya, tiba-tiba Mbak Put, ada Pak Joko. Kenapa Mbak kok seperti habis melihat sesuatu? Nggak apa-apa Pak, cuman kaget saja. Soalnya tadi gong itu bunyi sendiri, kayaknya terkena angin deh. Sejak kapan membunyikan gong lewat angin? Mbak ini ada-ada saja. Emang Mbak Putri habis ngapain? Habis bersihin gamelan Pak. Pantes gongnya bunyi sendiri. Ya udah, nggak apa-apa, buat pelajaran Mbak Putri saja. Pelajaran apa Pak? Ini itu gamelan spesial Mbak. Jadi nggak sembarang orang yang boleh membersihkannya. Harus di hari tertentu dan wajib ada ritualnya. Mbak Putri mau percaya juga boleh, tidak percaya juga tidak apa-apa. Tapi ritual itu memang sudah ada sejak dulu. Kita sebagai orang yang masih hidup wajib menjaga dan melestarikan budaya peninggalan para leluhur, agar budaya kita tetap lestari sampai anak cucu kita nanti. Kalau kata orang Jawa zaman dulu, dadi wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Iya Pak, saya minta maaf. Saya tidak tahu kalau tidak sembarang orang yang boleh membersihkan gamelan ini. Ya udah, nggak apa-apa. Ini buat pelajaran ke depannya. Tapi Mbak Putri jangan merasa takut kalau Bapak tidak ada di rumah. Anggap saja ini sebagai perkenalan. Iya Pak. Ya udah, Bapak mau berangkat ke pabrik dulu. Kalau sudah selesai memandikan Mbak Ningsih, pintu sama jendela rumah ditutup semua saja. Soalnya hari ini Bapak pulangnya sampai pagi. Mbak Putri jaga rumah, sesekali tengok kamarnya Mbak Ningsih biar dia ada teman. Iya Pak, nanti kalau sudah memandikan Mbak Ningsih, semua pintu dan jendela akan saya tutup. Ya udah kalau begitu, Bapak mau berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Dan setelah selesai memandikan Mbak Ningsih, perlahan-lahan sore hari pun berganti dengan kesunyian malam. Dan suara rintikan hujan kali ini seakan menemani suasana hening di malam itu. Putri pun hanya terdiam di kamarnya dan sesekali memikirkan cara untuk menyelidiki kematian sang ayah di rumah tersebut. Hingga setelah hari memasuki tengah malam, tiba-tiba Putri terbangun dari tidurnya. Tak kala ia mendengar seperti ada sayup-sayup suara perempuan yang menyanyikan lagu gending Jawa. Ia pun dibuat penasaran akan suara tersebut
dan perlahan-lahan beranjak dari tempat tidurnya. Namun saat dia keluar kamar dan ingin mencari sumber suara yang ia dengar, tiba-tiba langkah Putri langsung terhenti ketika ia melihat ada sesosok wanita yang berpakaian seperti sinden yang sedang tertutup di sampingnya Mbak Ningsih sambil menyanyikan kening Jawa yang sangat halus. Putri pun seakan terhipnotis oleh suara tersebut dan memutuskan untuk perlahan-lahan mendekati sesosok wanita sinden yang ia lihat. Tapi saat ia tepat di belakangnya, tiba-tiba wanita sinden itu seketika langsung berdiri dan menghentikan nyanyiannya. Putri pun dibuat langsung terkejut dan merasa ketakutan, tak kala wanita itu perlahan-lahan menghilang dan sambil berkata, "Kalau kamu ingin mengetahui penyebab kematian bapak kamu, cobalah cari peti yang ada di bawah kamar ini." Putri pun saat itu hanya mematung sambil kebingungan akan ucapan sesosok wanita sinden yang baru saja ia lihat. Hingga pada akhirnya, karena ia merasa sangat penasaran dan menganggap kalau perkataan itu merupakan salah satu petunjuk untuk dirinya, ia pun memutuskan untuk perlahan-lahan memasuki kamarnya Mbak Ningsih dan mencari benda yang dimaksud oleh sesosok wanita sinden itu. Dan benar saja, sebab tak berselang lama kemudian, setelah kaki Putri meraba ke kanan dan ke kiri, rupanya pada saat itu ia merasakan seperti ada sisi keramik yang tingginya tidak sama di antara keramik yang lain. Ia pun langsung terduduk dan mencoba membuka keramik yang ia temukan. Tapi saat ia ingin membukanya, tiba-tiba Putri kembali dibuat terkejut tak kala ia menemukan sebuah kotak peti yang dibungkus kain putih. Tapi saat Putri ingin mengangkat peti yang ia temukan, tiba-tiba suara sinden itu kembali ia dengar. Tapi kali ini ia menyuruh Putri untuk membuka peti tersebut. Buka petinya. Buka. Mendengar bisikan itu, rasa penasaran yang ada di dalam hatinya semakin besar. Lalu ia memberanikan diri untuk membuka peti kayu tersebut. Kain mori yang baunya sangat busuk itu pun perlahan-lahan dia buka dan sembari berharap kalau di dalam peti akan ada petunjuk untuk menguak kematian sang ayah. Tapi saat ia berhasil membuka peti tersebut, tiba-tiba angin dan hujan langsung berubah turun dengan sangat deras. Bahkan saking kerasnya hantaman angin menyebabkan semua jendela dan pintu yang ada di rumahnya Mbak Ningsih langsung terbuka, membuat Putri semakin terbuat panik akan situasi yang tiba-tiba berubah dalam sekejap. Tapi saat ia ingin kembali mencoba memperhatikan isi dalam kotak, rupanya kali ini air matanya langsung pecah tak kala ia menemukan satu keris dan di sampingnya terdapat boneka santet yang dibalut menggunakan foto almarhum ayahnya. Melihat benda tersebut, Putri pun hanya terdiam lemas dan tidak tahu maksud dari semua ini.
Tapi saat Putri menangis kebingungan, tiba-tiba wanita sinden yang ia lihat sebelumnya ternyata lagi-lagi muncul. Tapi kali ini dia langsung menjelaskan arti semua benda itu. Bapak kamu mati karena ulahnya Ningsih. Dulu dia dijadikan tunggal pesugihan dan dia dibantu oleh Tarjoko untuk melenyapkan bapak kamu. Mendengar penjelasan itu, sontak membuat amarah Putri langsung memuncak, dan di dalam benaknya sendiri tiba-tiba muncul keinginan untuk membalas dendam akan kematian sang ayah dengan cara membunuh mereka semua. Dan saat di pabrik sendiri, rupanya kala itu Tarjoko merasa tidak tenang dalam melakukan pekerjaannya. Sebab ia merasakan seperti akan ada hal buruk yang akan menimpa Mbak Ningsih. Ia pun lalu memutuskan memanggil bawahannya untuk menghandle produksi pabrik malam ini dan pamit untuk pulang. Dengan senter dan payung di tangan, Tarjoko pun pada akhirnya mencoba untuk menerobos hujan lebat yang malam itu turun sangat deras. Kala itu, perasaan campur aduk pun ia rasakan saat ia berjalan menuju rumahnya Mbak Ningsih, dan sesekali berpikir positif kalau semua ini hanya perasaannya saja. Tapi saat dia berjalan, tiba-tiba Joko menghentikan langkahnya tepat di depan pohon kapuk yang dulu merupakan tempat ditemukannya anak pertama Sujiwo, yang tak lain adalah Aryo. Sebab pada saat itu dia seperti mendengar suara lelaki yang memanggil namanya. Hingga karena sangat penasaran, ia pun memberanikan diri untuk menyenter pohon kapuk yang ada di sampingnya. Tapi saat cahaya senternya perlahan-lahan ke atas pohon, tiba-tiba tangan Tarjoko langsung bergetar hebat. Tak kala ia melihat air hujan yang mengalir dari atas pohon, tiba-tiba mulai berubah menjadi aliran darah. Sambil menelan ludah, ia pun kembali memberanikan diri untuk perlahan-lahan mengarahkan senternya ke arah atas. Tapi saat cahaya senternya sampai di dahan pohon, tiba-tiba Tarjoko langsung jatuh tersungkur ke tanah. Tak kala ia melihat ada tubuhnya Aryo yang sudah tergeletak di atas pohon sambil berteriak dan memutuskan kepalanya. Melihat pemandangan itu membuat Tarjoko langsung ketakutan. Ia pun sontak berlari sekencang-kencangnya. Bahkan kali ini saat ia berlari, ternyata suaranya Aryo masih ia dengar di telinganya dengan berkata, hingga pada akhirnya setelah dia sampai di depan rumah, tiba-tiba dia kembali dibuat terkejut. Tak kala ia melihat semua jendela dan pintu di rumah itu sudah terbuka semua. Tarjoko pun semakin dibuat panik dan memutuskan untuk langsung berjalan memasuki rumah itu. Dengan lampu teplok di tangan,
Ia pun perlahan-lahan mencoba mengecek keadaan Mbak Ningsih dan menuju ke kamarnya. Mbak Putri, kamu di mana? Mbak Putri, kamu di mana? Mbak Put, kamu di mana? Mbak Putri, apa yang kamu lakukan? Tak disangka, ternyata pada saat itu Putri bersembunyi di balik pintu kamar dan langsung menusuk kerongkongannya Pak Joko menggunakan keris yang ada di tangannya. Sontak darah pun seketika langsung membanjiri kamar tersebut. Tak kalah Pak Joko perlahan tergeletak lemas di lantai. Kenapa jadi begini? Apa salahku? Kenapa kau membunuhku? Dan setelah melihat Pak Joko sudah tidak bernyawa, ternyata membuat sesosok sinden tersebut langsung tertawa cekikikan dan kali ini menyuruh Putri untuk membunuh Mbak Ningsih yang kala itu cuman menangis tak berdaya di atas kasurnya. Putri pun kembali terbangun dan perlahan-lahan mendekati tubuhnya Mbak Ningsih. Pada saat itu, dia seakan belum puas sudah membunuh Pak Joko dan kali ini berniat untuk membunuh majikannya sendiri. Tapi saat ia ingin menusuk jantungnya Mbak Ningsih, tiba-tiba ia langsung terbangun dari tidurnya dan seketika berteriak sambil menahan tangannya Putri yang kala itu hampir merobek dadanya. Jangan kau hasut cucuku, Wardari. Kenapa kau memanggilku cucu? Kamu itu cucuku, masih darah dagingku. Mendengar ucapan Mbak Ningsih, sontak membuat Putri langsung terjatuh lemas, sebab dia masih kebingungan akan ucapannya Mbak Ningsih yang menyebutnya sebagai darah dagingnya. Jangan kau hasut cucuku si Wardari. Joko dan Putri itu tidak tahu apa-apa. Tolong lepaskan dia. Kalau kamu ingin tumbal, ambil saja nyawaku. Jangan sakiti cucuku. Dia tidak tahu apa-apa. Ora usah kakak-kakak. Mati. Lari, selamatkan dirimu. Giliran kamu yang harus mati. Wah! Melihat Mbak Ningsih dilempar sampai tubuhnya tertancap di kepala patung rusa, membuat Putri langsung menyadari kalau sebenarnya saat ini dia sudah diperalat oleh Nyai Sri Wardari yang tak lain adalah wewe gombel tersebut. Putri langsung ketakutan
dan mencoba untuk berlari menuju pintu depan. Tapi saat ia ingin keluar rumah, tiba-tiba di depannya sudah ada sesosok pocong yang sudah menunggu di depan pintu. Sontak Putri pun langsung dibuat terkejut dan seketika menghentikan larinya. Tapi saat dia mengatung, tiba-tiba pocong itu langsung berubah menjadi Nyai Sriwardari dan langsung berlari mengejar Putri. Melihat itu, Putri pun langsung berlari terbirit-birit dan kali ini mencoba keluar lewat pintu belakang. Tapi saat ia berhasil keluar dari rumah dan memutuskan untuk kembali berlari, rupanya kali ini kaki Putri malah tersandung sesuatu hingga mengakibatkan ia terjatuh tersungkur. Tapi saat ia mencoba untuk kembali berdiri, rupanya Putri baru sadar kalau sebenarnya ia mengakibatkan dia sampai terjatuh karena sudah tersandung oleh tubuhnya Mbak Ningsih yang kala itu tiba-tiba sudah tergeletak di luar rumah. Sontak Putri pun merasa ketakutan dan langsung menyingkar tubuhnya Mbak Ningsih. Tapi saat dia ingin mencoba berlari, rupanya kakinya Putri tiba-tiba ditarik oleh tubuhnya Mbak Ningsih hingga menyebabkan dia kembali dibuat panik dan langsung menjadi histeris. Sebab pada saat itu, selain menahan kakinya Putri, ternyata perlahan kepalanya Mbak Ningsih terlepas dari lehernya dan sambil berkata, sontak Putri pun langsung meronta-ronta hingga akhirnya ia bisa melepaskan cengkraman tangannya Mbak Ningsih lalu berlari ke arah hutan. Tapi saat dia berlari masuk ke dalam hutan, tiba-tiba dari belakang dan setelah perlahan-lahan membuka matanya, rupanya pada saat itu Putri baru menyadari kalau ada sesuatu yang sudah menghantam kepalanya dari belakang hingga menyebabkan dia jatuh tersungkur. Tapi saat ia mencoba untuk mencari benda yang sudah menghantamnya, tiba-tiba tangan dia bergetar. Tak kala ia menyentuh rambut manusia dan di sampingnya dipenuhi oleh darah segar. Ia pun dibuat penasaran dan mencoba untuk mengangkat benda tersebut. Tapi saat ia mencoba untuk mengangkatnya, ternyata Putri kembali berteriak histeris. Tak kala ia sadar kalau benda yang menghantam kepalanya merupakan kepalanya Mbak Ningsih yang sudah dilempar dari belakang hingga menyebabkan ia jatuh tersungkur. Putri pun langsung dibuat ketakutan dan seketika melempar kepala tersebut. Tapi saat ia mencoba untuk kembali berlari, rupanya kali ini rambutnya Putri langsung dicambak dari belakang dan tubuhnya dicengkram oleh Nyai Sriwardari. Mau lari kemana? Ampuni aku tidak tahu apa-apa. Dasar manusia bodoh, hatimu terlalu mudah untuk dihasut oleh setan seperti aku. Apa maksudmu? Sebenarnya yang membunuh ayahmu adalah aku, bukan Joko. Dia hanya aku fitnah supaya kamu mau membuka peti yang sudah disimpan oleh nenekmu untuk bisa membebaskan Sukmaku yang sudah tersegel di dalam keris selama bertahun-tahun lamanya.
Dan asal kamu tahu, dulu nenekmu dan kakekmu bersekutu denganku. Mereka berdua pernah berjanji untuk selalu menyediakan tumbal manusia. Tapi setelah mereka mendapatkan harta, ternyata mereka berdua lupa akan janjinya dan tidak mau memberikan tumbal lagi. Dan sebagai gantinya, anak pertama Sujiwo yang tak lain kakaknya bapak kamu, Saripatinya aku ambil. Tapi rupanya kejadian itu malah membuat Sujiwo pelan-pelan menjadi gila dan membuatnya malah bunuh diri. Coba kamu lihat wanita laknat ini, di lehernya dia mempunyai tanda. Jangan merasa heran kalau kamu juga memiliki tanda ini, karena tanda ini akan muncul di setiap tubuh seseorang yang sudah bersekutu denganku hingga ke anak cucunya. Kamu juga punya, iya, kamu juga punya. Karena kamu adalah cucu satu-satunya Sujiwo. Asal kamu tahu, dulu wanita laknat ini tidak mau anak terakhirnya bernasib seperti Aryo. Jadi dia tega membuang bapak kamu ke sungai kecil itu, karena dia tahu kalau kekuatanku tidak akan mampu mengalahkan laki-laki tua yang ada di hutan jati itu. Tapi bapak kamu yang tidak tahu apa-apa malah kembali lagi ke sini. Dan di saat itulah sumpahku untuk menghabisi anak cucunya Sujiwo akan terwujud. Dimulai dari bapak kamu, kedua Ningsih, dan yang terakhir kamu. Apa maksudmu? Aku tidak tahu apa-apa. Tolong lepaskan aku. Aku ingin pulang. Sudah terlambat kamu meminta ampun. Dendamku ke anak keturunan Sujiwo sudah terlalu besar. Selain ingin menyingkarkanku, dulu wanita laknat ini juga bersekutu dengan Dewi Wulandari untuk menyegel sukmaku di dalam keris sialan itu. Dan kamu yang menjadi anak cucunya ternyata sama saja dengan nenek kamu. Sama-sama mudah diperdaya oleh sebangsa iblis seperti aku. Ampun, lepasin aku. Ampun, lepasin aku. Putri ingin pulang. Melihat kamu nangis seperti ini mengingatkanku akan tumbal-tumbal yang selama ini sudah pernah aku makan. Jangan. Wah. Maafin aku. Chim sét bát tan buron panalu. Siapa sih tengah malam kayak gini ngetuk pintu? Ganggu orang tidur aja. Iya bentar. Putri,